Hai guys, kolapsnya bank-bank di Amerika ini merambat sampai ke bank di Swiss. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Swiss untuk mencegah kebangkrutan ini? Ada juga soal stablecoin yang bisa menjadi stablecoin pilihan di masa depan. Dan apa yang menjadi kata-kata dari Michael Jabbery soal kolapsnya bank-bank di Amerika ini. Dan tentu saja rencana The Fed selanjutnya. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame weekly, di mana harganya itu setelah sempat tembus di atas 200 weekly moving average ini, tetapi masih berada di bawah. Jadi ini adalah resistance yang cukup kuat untuk harga Bitcoin. Dari indikator sendiri sebenarnya masih bullish mengarah ke atas. Untuk keduanya, kita harus lihat weekly close-nya apakah bisa bertahan di atas setidaknya 50 moving average yang ada di sini, 23 ribuan. Kalau bisa bertahan di atas, maka akan lebih bullish lagi. Kalau misalnya tertahan di bawah yang warna kuning, maka ini akan buruk untuk harga Bitcoin selanjutnya. Ada juga time frame daily-nya, di mana ada bearish divergence yang kelihatan sekali ya teman-teman. Meskipun indikator ini masih bullish. Di time frame 3 hariannya ada bearish divergence yang terbentuk juga di sini dengan MACD crossover yang mengarah ke bawah. Target kalau misalnya dia akan melakukan koreksi yang agak dalam itu di area 21.000 sampai 23.000, area Fibonacci 50 sampai 78,6. Di situ bisa ada potensi terjadi reversal dari sana. Di time frame yang lebih kecil di 4 jam, di mana kemarin berusaha untuk bertahan di atas garis warna merah ini sebagai supportnya, tetapi gagal untuk bertahan di atas, rejected di garis warna biru ini, jadi jelas sekali ada di sini teman-teman. Gagal naik di atas 25.200, resistance yang kuat, tetapi malah ke bawah dan telah melakukan retest yang ada di sini. Sekarang harga perlahan-lahan menurun dari sana. Untuk indikator sendiri, RSI sebenarnya masih bullish akan ke support 50, MACD ini mengarah ke bawah, market cipher masih dalam bearish, jadi dari dua indikator ini bearish, satu indikator masih bullish ya teman-teman. Targetnya sama seperti di target sebelumnya yaitu 21 sampai 23 ribu. Alternatif lainnya kalau misalnya dia tidak ke bawah adalah dia bisa mungkin melakukan hal yang lebih bullish lagi yaitu membuat pola triangle seperti ini ya teman-teman. Dan pola triangle ini merupakan pola continuation yang mengikuti tren sebelumnya, di mana tren sebelumnya itu adalah naik. Jadi dia akan melanjutkan tren yang sebelumnya. Dan kita akan lihat apa yang terjadi pada Bank Credit Suisse ini, di mana kemarin itu Bank Credit Suisse harga sahamnya itu anjlok ya teman-teman. Ada bahaya bank run yang bisa terjadi dan mungkin merambat dari bank-bank yang ada di Amerika. Yang dilakukan oleh pemerintah Swiss adalah di mana mereka akan mensupport Bank Credit Suisse ini yang merupakan bank terbesar kedua di Swiss. Dikatakan di sini kalau regulator bilang Credit Suisse memenuhi semua syarat modal dan likuiditasnya. Tetapi kalau misalnya diperlukan, maka Swiss National Bank, Bank Sentral Swiss akan memberikan Credit Suisse ini likuiditas. Jadi mungkin bisa memberikan mereka pinjaman. Apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini oleh Credit Suisse, harga sahamnya itu anjlok 30% dan trading saham tersebut ditunda ya teman-teman. Jadi tidak bisa melakukan trading tersebut, dicegat oleh regulator. Kondisi sekarang untuk Credit Suisse tampaknya tidak terlalu bermasalah karena ada yang mensupport ya teman-teman. Tidak ada kebangkrutan yang terjadi, tidak ada bank run yang terjadi. Mereka berjanji akan memberikan likuiditas, jadi orang-orang bisa menarik uang daripada Bank Credit Suisse ini. Jadi untuk sementara tidak ada masalah ya teman-teman. Masih sama soal bank-bank yang collapse ini yang dikatakan oleh Michael Jabbery, di mana di tahun 1907 Oktober, Knickerbocker Trust itu gagal atau bangkrut karena melakukan keputusan yang salah. Ini memicu kepanikan. Dua bank atau trust yang lainnya itu juga collapse dan ini menyebar. Ketika bank run ini terjadi pada trust yang sehat ya teman-teman, JP Morgan melakukan stand. 3 minggu setelah collapse-nya bank-bank ini, kepanikan itu juga mereda dan pasar saham sudah bottom. Stand ini itu dibuat di minggu kemarin ya teman-teman. Jadi dia semacam memberikan indikasi kalau situasi sebenarnya belum terlalu memuncak ya teman-teman. Belum klimaksnya. Jadi bank-bank yang collapse itu seperti Signature, Silvergate, dan Silicon Valley Bank itu merupakan awalnya, tetapi
dari opini dia belum terlalu menyebar. Berita terbaru adalah soal Credit Suisse. Apakah bisa kena ke bank-bank lainnya? Itu kita tidak tahu ya teman-teman. Kita menunggu media untuk membukakannya. Michael Jaybury memberikan indikasi kalau harga saham itu kemungkinan bisa turun dan bottom 3 minggu daripada kolapsnya bank-bank tersebut. Jadi kalau misalnya kita katakanlah itu terjadi di tanggal 13, maka kita tambahkan 3 minggu itu terjadi di awal bulan April ya teman-teman. Mungkin bisa terjadi dengan lebih cepat karena di situasi sekarang teknologi sudah maju, ada sosial media, jadi bank run bisa terjadi dengan lebih cepat karena informasi sangat cepat tersebar sehingga crash juga bisa terjadi dengan cepat. Ya, saya tidak tahu, saya hanya melakukan penalaran biasa saja untuk apa yang dikatakan oleh Michael Jaybury ini. Kemudian ada komen kepada tweet daripada Michael Jaybury ini yang cukup menarik, di mana dari situasi kolapsnya trust di tahun 1907 ini, muncul yang namanya Federal Reserve System, yaitu suatu sistem untuk mengatur suku bunga dan mencetak lebih banyak uang lagi ya teman-teman. Ini bertepatan dengan rencana The Fed untuk meluncurkan FedNow atau CBDC Amerika Serikat. Project Digital Dollar itu akan meluncing 5 CBDC pilot di tahun ini. Hal ini akan dibantu oleh perusahaan konsultan Accenture. CBDC ini ekuivalen dengan uang kertas dan koin sehingga memberikan pemegangnya. Jadi yang megang CBDC itu juga sama-sama seperti memegang uang kertas dan koin. Kelebihannya adalah dia bisa melakukan pembayaran secara instan, real-time settlement langsung terkirim saat itu. Jadi tidak ada pending-pending dan biayanya juga bisa lebih murah. Digambarkan bulan Juli mereka akan melaunching FedNow tersebut. Ini merupakan salah satu rencana besar Federal Reserve untuk menjadi semacam tanda kutip penyelamat terhadap sistem keuangan yang kolaps ini. Di mana sebenarnya masalah sistem keuangan yang terjadi ini itu juga gara-gara Federal Reserve. Di tahun 2020, di masa pandemi, mereka mencetak banyak sekali uang dan ini meninggalkan yang namanya internal stress di pada sistem keuangan. Ketika jumlah uang itu beredar, maka nilai daripada uang tersebut akan berturun pada suatu titik. Ini akan dirasakan di inflasinya harga-harga barang. Bank-bank atau jasa keuangan atau bahkan centralized finance yang bergerak di bidang pinjam-meminjam bisa terkena masalah kebangkrutan. Soalnya ketika The Fed menaikkan suku bunga, mereka jadi harus membayar bunga itu lebih mahal. Jadi justru sangat beresiko kepada bank-bank. Makanya kita lihat ada beberapa bank yang collapse. Itu juga salah satunya pasti karena kenaikan suku bunga yang cukup tinggi di Amerika Serikat. Kita akan pantau terus mengenai perkembangan berita-berita soal bank-bank yang collapse ini. Dan terakhir adalah soal stablecoin pilihan yang bisa menjadi stablecoin masa depan ya teman-teman. Di mana CZ Binance sendiri dia sudah mengindikasikan Binance itu tampaknya akan mengarah ke stablecoin TUSD yang dibuat oleh True Finance. Dia baru saja menambahkan TUSD untuk zero fee Bitcoin trading ya teman-teman. Trading Bitcoin TUSD ini itu gratis biaya transaksinya. Ini merupakan hal yang sangat baik untuk fundamental stablecoin TUSD. Market cap daripada TUSD sendiri juga bertambah lumayan banyak. Dari awal bulan Maret itu naik 2 kali lipat dari $1 miliar ke $2 miliar untuk posisi sekarang. Dan saya melihat kenaikan ini akan semakin bertambah. CZ juga kemarin nge-tweet kalau True Finance itu harusnya tidak ada korelasinya dengan TUSD ya, meskipun True Finance itu membuat TUSD sendiri. Setelah ada announcement ini, True Finance harganya naik, tetapi kemudian CZ men-tweet hal tersebut, itu membuat harga True Finance kembali turun ya teman-teman. Menurut saya tetap True Finance secara jangka panjang itu bisa naik karena ini merupakan perusahaan yang mengembangkan stablecoin ini. Jadi sangat layak untuk kita masukkan kepada watchlist ya teman-teman, yang bisa kita masukkan di sini di CoinGecko. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.